Selamat jumpa, sukacita meliputi kehidupan kita ketika kita senantiasa berada dalam kasih karunia kemurahan Tuhan, menikmati hidup bersama Tuhan. Mari kita mengisi lagi bejana hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Syukur dan terima kasih atas segala berkat kehidupan yang Tuhan berikan hingga kini. Ada sukacita, ada kedamaian yang senantiasa boleh kami miliki ketika dalam hidup ini. Tuhan yang selalu kami andalkan, Tuhan yang selalu kami pertaruhkan dalam hidup ini. Amin. Saudara-saudara yang saya dalam kasih Tuhan, mari kita membuka Alkitab saat ini, bagian firman Tuhan. Saya ajak kita membukanya dalam Ibrani pasal 13 ayat 5. Saya akan baca Ibrani 13 ayat 5 berkata, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Saudara, firman Tuhan ini menjadi jaminan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam situasi sesulit apapun, dalam situasi suka maupun duka, selalu ada beserta dengan kita. Karena itu tak perlu khawatir, tak perlu cemas dalam hidup ini. Karena biasanya orang cemas apabila kehidupan ini sudah mengalami krisis. Apakah itu krisis moneter, apakah krisis, berbagai krisis dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, saya mau menyampaikan di sini satu ceritanya ini berbicara tentang uang. Karena kan ada lagu anak sekolah minggu yang biasa kita dengar dan pernah kita sekolah minggu kita nyanyikan. Apa yang dicari orang uang. Apa yang dicari orang itu uang, bukan Tuhan Yesus. Seperti itu. Karena itu saudara-saudara yang saya dalam kasih Tuhan, di sini tentu dalam hal ini ada perkenalan. Hello, namaku uang. Nama panggilan duit. Nama lain fulus. Nama terkenal atau nama tenarnya money. Kalau di Bali, orang Bali menyebut itu pipis. Pipis, wenten jinah, enten. Kalau orang Jawa, di Jawa menyebut aku disebut Arto. Kalau di Manado, kita dibilang doi. Kalau di Minahasa, Roy alias kupang. Dia bilang, aku tidak kemana-mana, wajahku biasa-biasa saja. Itu cerita dari duit ini kan berlanjut ya. Fisikku juga lemah, tapi aku mampu merubah tatanan dunia. Aku juga bisa merubah perilaku, bahkan sifat manusia. Banyak orang mengidolaku. Banyak orang yang merubah kepribadiannya. Ada yang mengkhianati teman, menjual diri, atau mengganti keyakinan demi aku, demi duit, demi uang, money. Aku tidak mengerti perbedaan orang saleh dan orang bejat. Tapi manusia memakai aku sebagai patokan derajat, menentukan kaya, miskin, terhormat, atau terhina. Aku sama sekali bukan iblis, tapi orang sering berlaku keji demi aku. Aku juga bukan orang ketiga, tapi banyak keluarga pisah gara-gara aku. Kakak beradik beradu, saling sikut, membenci karena aku. Ada banyak juga orang tua dengan anak saling berselisih gara-gara aku. Banyak juga para petinggi meringkuk di penjara karena memperebutkan aku. Itulah duit, sehingga ada yang korupsi. Sangat jelas, aku bukan Tuhan. Jadi uang, duit, fulus, money bukan Tuhan.
Tapi banyak orang menyembah bagaikan Tuhan. Banyak atau ada sebagian orang yang menyebut dirinya hamba Allah atau hamba Tuhan. Ada sebagian yang menyembahku, bahkan ada yang menghormatiku melebihi Tuhan. Padahal Tuhan sudah berpesan supaya jangan menjadi hamba uang. Harusnya uang, money, duit, pipis dijadikan hamba manusia, bukan sebaliknya. Aku juga tidak pernah mengorbankan diri untuk siapapun, tapi ternyata banyak orang yang rela mati demi aku. Duit, uang, pipis, doi, dan seterusnya. Aku perlu ingatkan, aku hanya bisa menjadi alat bayar untuk resep obat, tapi tak berkuasa memperpanjang hidup. Jika nanti Tuhan memanggilmu, apakah yang akan menjadi penebus dosamu? Kau harus menghadap Sang Pencipta, lalu menerima penghakimannya. Saat Dia akan bertanya, apakah selama hidup kau menggunakan uang dengan baik dan benar? Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, pesan dari firman Tuhan, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Luar biasa saudara-saudara. Dalam hidup ini, siapa yang tidak perlu duit, siapa yang tidak perlu uang, siapa yang tidak perlu pipis, siapa yang tidak perlu money. Tapi dalam hidup ini jangan mandil dengan mencuci uang, pencucian uang, mandi laundry, dan seterusnya. Dan dalam hidup ini jangan kita jadi hamba uang, tapi bagaimana kita mengatur, memanajemen keuangan yang ada dengan penata